SBY diledek pemuda kampung. Katanya mau turun gunung, saya jemput. Iki aku persiapan loh. Persiapan jemput Bapak SBY sing arepe turun gunung lur. Para kader, mengapa saya harus turun gunung? Menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Iki aku persiapan tuh. Persiapan jemput Bapak SBY sing arepe turun gunung lur. Aku mesake lur. Engko lali karo dalane. Mergone mbiyen sik jaman SBY mbiyen kan roh dhewe to. Dalane sik rusak, dalane elek, pembangunan ya kurang. Mergone apa? Danane akeh sing disaki kuwi mbiyen. Mangano kuwi saiki jamane Bapak Jokowi kan wis akeh dalan sing wis dibangun, akeh perubahan. Dalan tol saiki wis apik-apik, ya ngono kae to. Mulai teko Sabang sampai Merauke lho, saiki dalane wis apik-apik. Wis to lho, aku mesane mek berani iki. Tunggu-tunggu nang ketemu Pak SBY ya. Tak jemput misalnya tidak kesasar. Mergone wis akeh dalan perubahan ya. Perubahan dalan wis akeh. Saya akan jemput Pak SBY. Takut beliau salah jalan karena sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ketika zaman Pak SBY jalan itu masih jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Nah, sekarang ada yang menarik. Karena orang-orang politik kan dia berbicara lebih identik dengan kepentingan. Misal kemarin yang dihadirkan di TV One itu ada Adiana Pitupulu. Ya pastilah nggak bakalan setuju karena serat akan kepentingan. Ya. Nah sekarang yang bicara, yang mengkritik itu saya lihat pemuda desa biasa. Viral loh ucapan kritikan kepada SBY. Bahkan pemuda itu akan menjemput Pak SBY. Takut salah jalan ketika mau turun gunung. Jujur orang-orang seperti karena tidak serat kepentingan apa yang dia ucapkan, lebih berdasar kepada fakta yang ada. Itu kan tamparan keras bagi Pak SBY sendiri menurut saya. Tamparan yang sangat keras dari pemuda kampung kepada mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Nah sekarang eranya Pak Jokowi banyak pembangunan yang jalannya sudah bagus-bagus. Dulu pembangunan gak jelas katanya. Kata pemuda ini nih, kenapa kemudian penting untuk diangkat? Karena orang-orang seperti ini tuh ya bicaranya itu, saya yakin itu dari hati nurani. Coba yang paham bahasa Jawa, coba Anda artikan. Saya jujur tidak terlalu hafal semuanya, tapi kata kuncinya saya tahu, paham tuh. Intinya, koreksi ya kalau salah. Saya akan jemput Pak SBY, takut beliau salah jalan. Karena sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ketika zaman Pak SBY, jalan itu masih jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Nah sekarang, eranya Pak Jokowi, akeh pembangunan. Ya, jalannya udah apik-apik, udah bagus-bagus. Dulu, pembangunan gak jelas katanya. Ini kata pemuda ini nih. Kenapa kemudian penting untuk diangkat? Karena orang-orang seperti ini tuh ya berbicara itu saya yakin itu dari hati nurani. Jujur, orang-orang seperti ini karena tidak serat kepentingan apa yang dia ucapkan, lebih berdasarkan kepada fakta yang ada. Itu kan tamparan keras bagi Pak SBY sendiri. Itu persiapan tuh. Persiapan jemput Bapak SBY sing arepe turun gunung lho.
aku mesake lur engko lali karo dalane mergone mbiyen sik jaman SBY mbiyen kan roh dhewe to dalane sik rusak dalane elek pembangunan ya kurang mergone apa danane akeh sing disaki kuwi mbiyen mangano kuwi saiki jamane Bapak Jokowi kan wis akeh dalan sing wis dibangun akeh perubahan dalan tol saiki wis apik ya ngono kae to mulai teko Sabang sampai Merauke lho saiki dalane wis apik wis to lho aku mesakne mek grane iki tunggu-tunggu ndang ketemu Pak SBY ya tak jemput misalnya tidak kesasar mergone wis akeh dalan perubahan ya perubahan dalan akeh. Saya akan jemput Pak SBY. Takut beliau salah jalan karena sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ketika zaman Pak SBY jalan itu masih jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Nah, sekarang ada yang menarik. Karena orang-orang politik kan dia berbicara lebih identik dengan kepentingan. Misal kemarin yang dihadirkan di TV1 itu ada Adiana Pitupulu. Ya pastilah nggak bakalan setuju karena serat akan kepentingan. Ya, nah sekarang yang bicara, yang mengkritik itu saya lihat pemuda desa biasa. Viral loh ucapan kritikan kepada SBY. Bahkan pemuda itu akan menjemput Pak SBY. Takut salah jalan ketika mau turun gunung. Jujur orang-orang seperti karena tidak serat kepentingan apa yang dia ucapkan, lebih berdasar kepada fakta yang ada. Itu kan tamparan keras bagi Pak SBY sendiri menurut saya. Tamparan yang sangat keras dari pemuda kampung kepada mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Nah, sekarang eranya Pak Jokowi banyak pembangunan yang jalannya sudah bagus-bagus. Dulu pembangunan gak jelas katanya. Kata pemuda ini nih, kenapa kemudian penting untuk diangkat? Karena orang-orang seperti ini tuh ya bicaranya itu, saya yakin itu dari hati nurani. Coba yang paham bahasa Jawa, coba Anda artikan. Saya jujur tidak terlalu hafal semuanya, tapi kata kuncinya saya tahu, paham tuh. Intinya, koreksi ya kalau salah. Saya akan jemput Pak SBY, takut beliau salah jalan. Karena sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ketika zaman Pak SBY, jalan itu masih jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Nah sekarang, eranya Pak Jokowi, akeh pembangunan. Ya, jalannya udah apik-apik, udah bagus-bagus. Dulu, pembangunan gak jelas katanya. Ini kata pemuda ini nih. Kenapa kemudian penting untuk diangkat? Karena orang-orang seperti ini tuh ya berbicara itu saya yakin itu dari hati nurani. Jujur, orang-orang seperti ini karena tidak serat kepentingan apa yang dia ucapkan, lebih berdasarkan kepada fakta yang ada. Itu kan tamparan keras bagi Pak SBY sendiri. Ini persiapan tuh, persiapan jemput Bapak SBY sing arepe turun gunung lur. Aku mesake lur, engko lali karo dalane. Mergone mbiyen sik jaman SBY mbiyen kan roh dhewe to. Dalane sik rusak, dalane elek, pembangunan ya kurang. Mergone apa? Danane akeh sing disaki kuwi mbiyen. Mangano kuwi saiki jamane Bapak Jokowi kan wis akeh dalan sing wis dibangun, akeh perubahan. Dalan tol saiki wis apik ya ngono kae to. Mulai teko Sabang sampai Merauke lho, saiki dalane wis apik. Wis to lho, aku mesakne mek grane iki. Tunggu-tunggu ndang ketemu Pak SBY ya. Tak jemput misalnya tidak kesasar. Mergone wis akeh dalan perubahan ya. Perubahan dalan akeh. Saya akan jemput Pak SBY. Takut beliau salah jalan karena sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ketika zaman Pak SBY jalan itu masih jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Nah, sekarang ada yang menarik. Karena orang-orang politik kan dia berbicara lebih identik dengan kepentingan. Misal kemarin yang dihadirkan di TV1 itu ada Adiana Pitupulu. Ya pastilah nggak bakalan setuju karena serat akan kepentingan. Indonesia tanah air beta pusaka
abadi nan jaya. Pak SBY jalan itu masih jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Nah, sekarang ada yang menarik. Karena orang-orang politik kan dia berbicara lebih identik dengan kepentingan. Misal kemarin yang dihadirkan di TV1 itu ada Adiana Pitupulu. Ya pastilah nggak bakalan setuju. Karena serat akan kepentingan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pak SBY jalan itu masih jelek-jelek. Ya, jelek-jelek. Nah, sekarang ada yang menarik. Karena orang-orang politik kan dia berbicara lebih identik dengan kepentingan. Misal kemarin yang dihadirkan di TV1 itu ada Adiana Pitupulu. Ya pastilah nggak bakalan setuju. Karena serat akan kepentingan. Indonesia tanah